Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan teorema terkait dengan teorema pada pembahasan sebelumnya. Kali ini akan diberikan teorema yang bisa menjadi salah satu cara untuk mengecek apakah graf yang diwakili oleh matriks representasinya, matriks adjacent ini terhubung atau tidak. Jadi teoremanya itu seperti ini. Misalkan kita punya matriks G dengan vertex yaitu V1 sampai Vn atau n titik. Kemudian misalkan matriks A menyatakan matriks adjacent dari matriks G dari graf G. Kemudian misalkan juga matriks B sama dengan Bij seperti ini, Bij dengan sifat atau dengan aturan B ini adalah penjumlahan dari matriks A tambah A kuadrat sampai dengan A pangkat N kurang 1. Dari sini kita peroleh sifat bahwa ternyata syarat perlu dan cukup untuk G terhubung itu bisa diperoleh dari sini. G adalah graf terhubung jika dan hanya jika setiap dua indeks IJ yang berbeda. Maksudnya di sini intinya begini, setiap I-nya tidak sama dengan J, Bij nanti tidak sama dengan 0. Jadi kita punya Bij itu tidak sama dengan 0 untuk setiap IJ dan dimana I tidak sama dengan J. Bagaimana kemudian untuk membuktikannya? Untuk buktinya sendiri saya akan berikan gambarannya saja supaya lebih cepat. Pertama, berdasarkan teorema sebelumnya, pertama kita ingat dulu, kita tulis dulu. Misal A pangkat K ini kita tulis sebagai matriks Aij pangkat indeks K. Ini sesuai dengan tentu hal ini nanti akan memenuhi teorema pada pembahasan sebelumnya. Sehingga ketika kita tulis ini Bij ini berlaku untuk setiap IJ. Kalau kita ini berlaku untuk setiap IJ, maksudnya untuk setiap IJ dari 1 sampai dengan N, itu berlaku bahwa Aij tambah Aij yang pangkat indeks 2 tambah Aij yang pangkat indeks ini pangkat indeks 3, Aij pangkat indeks 3 sampai dengan Aij pangkat indeks N kurang 1, seperti itu. Tentu dari teorema sebelumnya, dari teorema terkait matriks adjacent sebelumnya, adjacent pada pembahasan sebelumnya, Aij 2 ini menyatakan banyak jalan VI VJ dengan panjang ini kita ambil saja K ya supaya umum, ini K dengan panjang K, seperti itu. Jadi kalau di sini 1 berarti panjangnya 1, 2 panjangnya 2, dan seterusnya sampai N kurang 1. Ini untuk setiap I, J. Untuk semua I, J. Juga untuk setiap K dari 1 sampai N kurang 1, seperti itu. K-nya di sini kan diberikan nanti itu bilangan bulat non negatif memang karena dari 1. Selanjutnya bagaimana? Misalnya kita ingin melihat dari kiri ke kanan, artinya misalkan G terhubung. Kalau G terhubung, saya kira ini cukup jelas. Mengapa? Jika G terhubung, maka pasti ada lintasan yang menghubungkan setiap dua titik yang ada di matriks tersebut. Jadi untuk setiap I dan J, pastinya Bij nanti ini ketika I dan J nya tidak berbeda, tidak sama, I dan J nya tidak sama, maka pasti setiap dua titik itu
terhubung oleh satu lintasan. Maka kita ingat bahwa lintasan itu jika terdapat n titik, otomatis lintasannya itu panjang maksimalnya pasti sebanyak n kurang 1. Atau kita bisa katakan setiap 2 titik itu panjang panjang lintasannya pasti di bawah n, atau panjang lintasannya adalah ada 1, 2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa langsung katakan bahwa tidak mungkin BIJ ini 0 nilainya. Mengapa? Di sini kan AIJ nilainya pasti besar sama dengan 0, AIJ 2 besar sama dengan 0, AIJ 3 besar sama dengan 0, AIJ n kurang 1 juga besar sama dengan 0. Maka pasti berlaku seperti itu. Selanjutnya, berarti ini sudah jelas. Selanjutnya untuk dari, saya percepat saja, dari kanan ke kirinya. Ketika yang diketahui adalah ini BIJ itu tidak 0, I tidak sama dengan J untuk setiap I, J, maka saya kira ini cukup jelas juga. Mengapa? Ketika BIJ ini tidak 0, maka pasti salah satu di antara ini AIJ sampai n kurang 1, paling tidak salah satunya itu tidak boleh 0. Mengapa? Jika semuanya ini 0, berarti kan ada BIJ yang 0. Kalau BIJ 0 kan melanggar yang ini, berarti ada yang tidak 0 paling tidak. Berarti yang tidak 0 itu nanti menunjukkan bahwa ada jalan dari yang tidak VI ke VJ yang panjangnya yang tidak 0. Katakanlah misalnya yang 3 ini, indeks 3 ini yang tidak 0, indeks yang 3, katakanlah ini yang tidak 0, maka ada jalan dari VI ke VJ yang panjangnya 3. Berarti kan VI ke VJ terhubung seperti itu untuk setiap I dan J nya. Maka saya rasa ini jelas juga bahwa itu akan terbukti dia terhubung. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik, berikut ini diberikan satu contoh dari penggunaan teorema yang baru-baru kita buktikan. Berikan gambaran buktinya. Misalnya kita punya matriks adjacent dari suatu matriks G, dari suatu graf G, yaitu bentuknya seperti yang diberikan, matriks A-nya seperti ini. Misalnya, kemudian kita perhatikan bahwa vertex-nya pasti ada 5 karena matriksnya berukuran 5 kali 5. Berdasarkan teorema mengatakan bahwa jika kita bisa mengecek B sama dengan A tambah A kuadrat tambah A pangkat 3 sampai A pangkat 4, semua entry-nya kecuali diagonal utama itu tidak 0, maka pasti ini matriks terhubung, graf terhubung yang dia wakili. Sekarang kita periksa. Ketika kita periksa hasilnya, ternyata kita peroleh A kuadrat seperti ini hitungan matriks saja. Kemudian ini kita lihat seterusnya. Nanti akhirnya kita dapat nilai nilai dari A pangkat 4-nya ini seperti ini, sehingga B-nya nanti seperti ini. Dapat kita lihat bahwa tidak ada entry-nya 0. Sehingga berdasarkan teorema 1.6 tadi, teorema yang baru-baru dibuktikan, berarti bisa disimpulkan bahwa graf ini merupakan graf terhubung seperti itu. Dan jika kita memberikan gambar dari matriks yang representasi yang kita baru-baru kerja itu, bisa kita buat gambarnya seperti ini sebagai suatu matriks terhubung seperti itu. Sekarang jika kita perhatikan perhitungannya ini, seandainya di sini di A3 atau misalnya di A2 ini semua entry-nya selain diagonal utama sudah tidak 0 lagi, maka kita sebenarnya tidak perlu melanjutkan ke sini karena kan tidak ada entry yang negatif. Tidak pernah ada entry yang negatif, maka kalau di sininya itu sudah positif semua kecuali di diagonal utama, seterusnya nanti pasti positif terus, tidak usah kita teruskan. Jadi bisa jadi nanti pengecekannya cuma sampai di A kuadrat jika memang demikian. Seperti halnya contoh berikut yang kita berikan. Contoh berikut, misalnya kita punya ini matriksnya A-nya seperti ini. Ternyata kalau A-nya seperti ini matriks 1, 2, 3, 6 kali 6, berarti mestinya kita uji sampai n kurang satunya, berarti sampai dengan 5, A pangkat 5. Tapi ternyata di A pangkat 2 ininya semua sudah tidak negatif, tidak 0, entry-nya semua positif. Maka dari sini kita bisa langsung berhenti dan mengatakan bahwa ini pasti matriks, ini pasti mewakili graf terhubung seperti itu. Selanjutnya, jika kita juga punya contoh yang selanjutnya, tadi ini sudah 2 contoh. Contoh yang ketiga adalah matriks A seperti ini, matriks adjacent-nya seperti ini. Kemudian kita lihat, baik, untuk matriks adjacent contoh yang ketiga ini, tadi ada 3 contoh itu. Ini kita bisa katakan sebenarnya ini contoh pertama, kemudian yang ini contoh kedua, ini contoh ketiga. Baik, untuk contoh yang ketiga, kita bisa lihat bahwa ketika kita punya matriks A nya seperti ini,
nanti dikerjakan sampai n-1 itu apa angka 4 diperoleh ini, dioperasikan saja, kita peroleh ini. Ternyata ada entry yang bukan diurnal utama yang 0, maka menurut teorema pasti ini mewakili graf yang tidak terhubung, seperti itu. Selanjutnya saya kira sudah jelas, kita akan masuk ke bagian 2 dari representasi graf terhadap representasi matriks untuk suatu graf. Sekarang definisi yang kedua adalah seperti ini. Misalnya kita punya suatu graf G yang mempunyai n vertex, katakanlah V1 sampai Vn, dan sebanyak T sisi ya, T sisi. Berarti di sini diperhatikan sisinya. Tadinya kan tidak diperhatikan di awal sisinya. Katakanlah sisinya adalah S1 sampai ET. Matriks incidence. Jadi istilahnya di sini matriks incidence dari G berdasarkan dengan titik dan sisi tadi. Kita bisa buat dalam bentuk matriks berukuran n kali T. Jadi sebanyak n baris dan T kolom matriks, dan biasa disimbolkan dengan MG, MIJ. Kemudian di mana MIJ adalah berapa banyak vertex VI yang terkait dengan sisi EJ, atau kita bisa tulis seperti ini. MIJ menyatakan 0, 1 atau 2, artinya 0 jika VI tidak terkait dengan sisi ke J. Jadi I ini maksudnya adalah vertex, J ini maksudnya adalah sisi. Kemudian 1 jika VI adalah suatu sisi yang terkait dengan titik yang terkait dengan sisi EJ tapi bukan loop, nilainya 1. Kemudian 2 jika sisi yang terkait dengan EJ itu adalah loop, seperti itu. Contohnya kita langsung lihat saja. Misalnya kita punya matriks seperti ini G, maka matriks insidennya seperti ini. Misalnya kita lihat posisi ini, kita lihat misalnya yang ini. Berarti ini adalah M, ini M baris kedua, M2 kolom ketiga. Berarti banyaknya kita perhatikan titik kedua yang terkait dengan sisi ketiga. Titik kedua berarti yang ini terkait dengan sisi ketiga, berarti sisi yang ini. Berarti dia terkaitnya itu V2 ke sini itu nilainya adalah 1. Mengapa? Karena dia terkait dan bukan loop, makanya di sini 1. Di sini 2. Mengapa? Ini M11, berarti kita perhatikan vertex pertama, sisi pertama. Vertex pertama itu yang ini, sisi pertama itu yang ini, berarti dia terkait dan dia loop, maka nilainya 2, seperti itu. Begitu cara membuat untuk matriks insiden.